Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di sini dalam renungan harian. Dan sebelum masuk ke dalam renungan, marilah kita bersatu dalam doa. Mari saya hantarkan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa berkumpul untuk mendengarkan renungan-Mu. Bapa, kiranya Engkau sertai kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dan bisa menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tema renungan pada kali ini adalah boost self confidence, yang artinya meningkatkan kepercayaan diri. Ayat dari renungan pada kali ini diambil dari Filipi 4 ayat 8 yang begini bunyinya. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudara, pernahkah saudara-saudara melihat film kartun dari Walt Disney yang bercerita tentang anak angsa yang buruk rupa? Meski ceritanya dibuat untuk anak-anak, namun pesan moralnya sangat relate dengan segala umur. Jadi film itu bercerita tentang sebuah telur angsa yang nyasar ke kandang itik, sehingga telur angsa itu dierami oleh induk itik. Telur angsa itu pun menetas bebarengan dengan anak-anak itik lainnya, dan akhirnya mereka pun tumbuh dan berkembang. Dan masalah pun dimulai dari sini. Si anak angsa itu merasa dirinya itu aneh karena tubuhnya berbeda dengan itik-itik lainnya, dan si anak angsa itu hidup dalam tekanan dan hidup dalam rasa minder karena ia sering dibully dan diejek oleh anak itik lainnya. Saat merasa sangat putus asa, anak angsa itu berkata bahwa dia adalah anak itik yang buruk rupa. Suatu hari ketika ia sudah menjadi angsa dewasa, dia tidak sengaja bertemu dengan gerombolan angsa dewasa, dan karena itu ia sadar bahwa dirinya itu sebenarnya adalah angsa. Karena ia tidak menyadari bahwa ia sebuah angsa dan ia merasa ia minder, ia berpikir selama ini dirinya adalah itik yang buruk rupa, sehingga ia merasa tidak bahagia. Cerita dari film ini sebenarnya menunjukkan bahwa bagaimana kita menilai diri kita sangat berpengaruh pada kita saat ada di lingkungan luar. Saat kita berada di tengah-tengah sekelompok orang, kita sering merasa minder, sering merasa tidak percaya diri karena kita tidak sama dengan mereka. Kita selalu berpikir, mengapa kita tidak bisa jadi sama seperti mereka? Akibatnya kita hidup dalam tekanan yang sangat hebat. Mungkin ada masa di mana kita merasa minder, merasa kekurangan, merasa tidak mempunyai potensi dalam diri kita. Namun, ingatlah saudara-saudara bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai anak-anak Allah, dan Ia telah memperlengkapi kita dengan potensi, dengan talenta, dengan kemampuan kita masing-masing yang telah disiapkan Tuhan agar kita bisa menjadi berkat untuk orang lain, agar kita bisa memanfaatkan talenta yang kita punya untuk melengkapi sesama manusia. Jadi janganlah kita hidup dalam rasa minder karena kita tidak bisa jadi sama seperti orang lain. Kita punya kemampuan diri kita masing-masing, sehingga kita mungkin bisa berdamai dengan diri kita dan menerima keadaan kita sendiri. Mungkin menjadikan orang lain sebagai idola itu hal yang biasa, namun janganlah ingin menjadi sama seperti identitas orang lain.
jadikanlah idolamu itu sebagai motivasimu, jangan menjadikan dirimu, jangan ingin menjadi sama seperti orang lain. Jalanilah hidupmu seperti dirimu sendiri dan ketahuilah potensi dan jati dirimu dari diri sendiri sehingga kamu bisa memaksimalkan apa yang kamu punyai. Yang perlu kita lakukan adalah mengenali jati diri kita, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, talenta apa yang kita miliki, dan selanjutnya kita bisa mengembangkan itu menjadi sebuah berkat. Berkat bagi diri kita, bagi orang tua, maupun berkat bagi orang yang ada di sekeliling kita. Jadilah seperti dirimu sendiri dan kamu akan sadar betapa luar biasanya kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya punya sebuah quotes dari seorang aktris yang bernama Catherine Pavil yang begini katanya, kebahagiaan tergantung dari apa yang kamu pikirkan. Saat kamu berpikir positif, maka kamu akan melihat segala sesuatu dari sisi baiknya. Mendengar dari kata-kata aktris tersebut sangat berhubungan dengan renungan yang kita dengar hari ini, bahwa bagaimana cara kita menilai diri kita, bagaimana cara kita melihat potensi diri kita sangat berpengaruh terhadap hidup kita di lingkungan masyarakat. Saat kita merasa bersyukur, merasa bahagia dengan apa yang kita miliki, kita bisa menjalani hidup kita dengan positif dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Sekian yang bisa saya sampaikan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang telah Engkau sampaikan melalui renungan kali ini bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kiranya kami dapat lebih percaya diri dengan talenta dan kemampuan kami masing-masing. Tuhan, dan bila ada kesalahan maupun dosa yang kami perbuat hari ini, kiranya Tuhan ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.